wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Oke, ada berapa siswa hari ini yang belum masuk atau tidak masuk? Ada berapa? Ada 3 ya? Oke, semoga yang tidak masuk hari ini, yang sakitnya semoga dikasih kesembuhan, yang punya keperluan semoga dilancarkan kegiatannya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini, kalau lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan yang biasa memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan kita hari ini kita akan melakukan diskusi, ya. Diskusi ini tujuannya untuk kalian memahami konsep dari konsentrasi larutan. Selain diskusi ada apa lagi? Ada kegiatan unjuk kerja, ya. Nanti kalian akan melakukan praktikum di mana nanti kalian akan melakukan analisis, ya. Sehingga tujuan pembelajaran kita, kalian atau peserta didik dapat memahami konsep dari konsentrasi larutan dan kalian dapat melakukan analisis untuk menentukan konsentrasi larutan, ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke materinya, kita sudah mempelajari yang namanya konsep mol, ya. Ada yang mau mengunjuk tangan untuk melakukan konsep mol atau hubungan mol dengan gram, dengan volume, kemudian dengan satu lagi apa? Bilangan Avogadro, kemudian apa lagi? Apa lagi? Masa relatif, ya. Kemudian kemarin kalian sudah mempelajari yang namanya rumus empiris dengan rumus molekul, ya. Ada yang mau maju ke depan? Perbandingannya siapa untuk rumus molekul dengan rumus empiris? Rumus molekul itu yang lebih kecil atau lebih besar? Silakan bilang, Gali. Langsung aja. Iya, lebih besar atau lebih kecil? Oke, ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk teman kita yang sudah jawab, ya. Untuk rumus molekul sendiri, ini yang seperti sudah kalian pelajari kemarin, ya. Kemudian apa? Kita hari ini akan lanjut ke konsentrasi larutan, di mana setelah nanti kalian konsentrasi larutan, kita akan ada hubungannya dengan mol, ya. Masa relatif pasti. Sehingga nanti dalam konsentrasi larutan ada yang namanya molaritas, ada yang namanya molalitas. Konsentrasi persen yang akan kita gunakan hari ini adalah persen. Konsentrasi larutannya adalah persen, ya. Jadi ibu berharap kalian tetap semangat. Dengan cara apa? Boleh berdiri dulu semuanya, ya. Oke, harusnya kalian bisa tepuk semangat semuanya, ya, untuk lebih semangat lagi dalam kegiatan unjuk kerja hari ini. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, kita lagi 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk semangatnya kalian hari ini, ya. Kita langsung lanjut ke PPT yang sudah Ibu pernah sampaikan. Ya, ini semoga sudah kalian pelajari tentang konsentrasi larutan yang akan kita bahas. Oke, terlihat konsentrasi larutannya? Iya. Oke, terlihat? Terlihat? Oke, ya. Untuk konsentrasi larutan ini sudah kalian baca? Sudah dibaca? Oke, seharusnya sudah, ya.
Bobot per bobot. Selanjutnya ada bobot per volume. Selanjutnya ada volume per volume, ya. Ibu akan menayangkan pembuatan larutan. Di sini pembuatan larutan yang akan kita gunakan satu judul yang paling pertama yaitu pembuatan oralir, ya. Di sini takarannya masih takaran sederhana. Pembuatan larutan oralisnya, ya. Bisa kalian simak. Jadi apa sih yang kita butuhkan dalam membuat larutan? Itu adalah komposisi. Hal yang perlu dan utama yang harus kalian lakukan untuk membuat larutan apa? Harus tahu apa ya? Sampel, konsentrasi, atau apa lagi? Bobot, atau ukuran, atau takarannya, ya. Jadi ketika kalian membuat larutan, jangan sampai kalian membuat seperti tadi, ya. Setengah sendok makan, kemudian misalkan 1 sendok teh, ya. Akan lebih baik kita sesuai dengan takaran menggunakan neraca analitik kalau kita di lab, ya. Kemudian kenapa kalau kita membuat larutan harus menggunakan standar? Ada satu orang? Kira-kira apa? Apa yang membuat kita membuat larutan itu harus sesuai standar? Boleh? Sendiri boleh? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Ayo, dicoba. Oh, gak boleh lagi, oke. Supaya konsentrasinya antar komposisi itu terukur. Oke, ya, terukur. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Kita harus punya standar. Sama seperti ketika kalian misalkan membuat NaOH atau membuat kegiatan di lab, semuanya ada standarnya, ya. Kemudian apa lagi? Apakah perlu konsentrasi di dalam larutan? Perlu atau tidak? Perlu. Untuk apa? Coba anak boleh? Untuk apa coba? Iya. Ada lagi? Suaranya lebih kencang lagi dong. Oke, untuk mengetahui bobotnya, ya, konsentrasi larutan itu kita perlukan sehingga kita tahu bobot yang kita sudah pakai itu berapa banyak. Makanya kita harus tahu standar yang kita konsumsi atau kita gunakan berapa banyak. Sehingga setiap yang kita gunakan harus menggunakan takaran. Oke, sekarang kalian boleh duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah saya bagikan minggu lalu. Ketua kelompoknya silakan langsung mengambil ujiannya untuk melakukan praktikumnya, boleh.
kelompok karena Ibu akan melakukan absensi. Yang Ibu sebutkan namanya boleh mengacungkan tangan. Kemudian langsung dari kelompok berapa? Aprilia Maulidina. Kelompok 3. Oke, Ahmad Hilman. Kelompok 1 Aisyah Lestari. Kelompok 2 Amanda. Kelompok 4 Ana Hanifah. Kelompok 1 Diana Azia. Kelompok 6 Angelita. Kelompok 4 Erni. Kelompok 3 Haikal. Kelompok 2 Haikal Fawaz. Kelompok 6 Helmi Damayanti. Kelompok 3 Heni Nurliana. Hanifah Nopianti. Kelompok 2 Zaskia. Kelompok 6 Jenal Alfa ya. Laras. 5 Lilis. Kelompok 6 Luciana. Kelompok 4 Fauzan. Alfa. Raika. Kelompok 5 Taufik. Kelompok berapa? 5. Farel. Kelompok 3 Galis. Kelompok 4 Satria. Kelompok 4 Nur Halifah. Putri Nur Kaila. 6 Rafa Maulana. Rio Tamasi. Kelompok 6 Ririn. Kelompok 5 Sinta Amelia. Kelompok 1 Siti Nur Aziza. Sukma. Syarita. Tasya. Wildan. Yesi. Kelompok 6. Oke, terima kasih sudah duduk berkelompok masing-masing. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian jangan lupa pada saat sudah dapat LKPD-nya, kalian nanti jangan langsung mengerjakan. Ikuti dulu instruksi dari saya. Paham? Paham. Oke. Yang membuat larutan ekstrak teh. Membuat larutan oralit. Ekstrak teh ya. Ya. Kemudian yang membuat oralit. Boleh? Berarti kelompok 6 membuat pestisida. Boleh diambil? Oke. Dan kelompok? Oke. Ya. LKPD-nya sudah ada di tangan kalian masing-masing? Sudah? Sudah. Silakan dipelajari. Silakan kalian buka terlebih dahulu. Jangan lupa di situ ada nama yang harus kalian sisipkan. Nama kalian masing-masing. Kemudian sebelum kita melanjutkan, boleh masuk ke halaman selanjutnya. Di situ ada pembagian tugas, ya. Pembagian tugas. Ada pembagian tugas? Ya, silakan ditulis namanya siapa, tugasnya sebagai apa, ya. Apakah penulis laporan? Apakah pelaksanaan percobaan? Apakah pencari literatur di internet atau pengguna handphone? Kemudian yang lain-lain. Silakan dikerjakan hari ini. Waktunya, ya. Sebelum lanjut lagi ke pembagian itu, kita akan schedulekan waktunya, ya. Praktikumnya kalian bisa berapa menit kira-kira? Berapa menit kira-kira untuk praktikum ekstrak teh, oralit,
Ya, silakan. Silakan gunakan waktunya sebaik mungkin. Ayo, waktunya terbatas sampai jam 10. Sampai jam 10 harus sudah selesai. Kreasikan laporan kalian sekreatif mungkin. Hati-hati cara kerjanya, tulis sesuai dengan hasil yang kalian timbang. Ya, sudah ada yang nimbang, ayo bergantian kelompoknya nimbang. Kelompoknya bergantian nimbang. Ayo, sekarang waktu menimbang. Mau nimbang apa nih? Ya, silakan. Kelompok berapa? Ya. Berapa nilai yang akan ditimbang? Berapa nilai? Silakan kelompok yang lain. Oke, ditulis ya, ditulis sesuai ininya. Boleh dipotretan dulu, boleh. Jangan langsung di situ, kalau sampai salah boleh. Ya, silakan semuanya masuk ambil sampel bahan masing-masing. Semua alat sudah dalam kondisi bersih ya. Ini kemudian ya. Itu kan ya. Baru kelompok 5 yang melakukan penimbangan, kelompok lainnya silakan. Ini berarti penyiapan alat timbangan. Galin. Galin. Ya, kenapa? Nanti ini kalau tidak ada yang menidurkan. Galin. Bro. Acap. Tanda, lalu tanda. Bukan lalu tanda. Ya, silakan kelompok siapa lagi yang menimbang, ayo. Bagi-bagi waktu. Bagi-bagi waktu. Ya, waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, siapa?
kelompok 3 sudah menimbang? Sudah. Ya, kelompok 4 sudah menimbang? Ayo, yang kelompok 4 dengan kelompok 6. Air panasnya berapa ml? Ya, kayaknya cukup deh. Temennya tadi ada, nggak apa-apa. Minta saja, tidak apa-apa. Ada lebih kan ya? Ya, silakan yang menimbang. Jangan terlalu lama.
dicari pengertiannya masing-masing. Kalau sudah hasil proyeknya dilakukan ya. Ayo yang jalan timbang jangan terlalu lama. Ayo, biasakan kalian sudah langsung menghitung waktunya sesuai dengan schedule yang sudah kita buat. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Kalian nanti akan melakukan akan melakukan presentasi dan diskusi. Ya, tidak fokus ke laporannya saja atau ke LKPD-nya saja. Silakan langsung ke kegiatan dengan kerjanya. Oh gini kau. Nih. Ini. Oh kayak gitu. Ini sudah apa? Memasukkan apa? Garam. Oke. Sampai homogen ya. Ya,
Konsentrasi komposisinya jangan lupa ya. Kenapa? Iya betul, sama konsentrasi hasil hitungnya ya, jangan lupa. Gulanya misalnya berapa di sini, konsentrasinya, garamnya berapa. Yuk. Ya. Nama kelompok, nama larutan, kemudian konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan jangan lupa ya. Ya, berapa kelompok lagi ini ada botolnya belum diambil? Panas nggak? Apa panas? Nama kelompok aja, nama dan yang lain. Konsentrasi yang komposisinya kan ada gula sama garam. Berarti gulanya berarti itu, garamnya berapa? Ya, sama-sama. Yuk, tolong perhatikan waktu pengerjaannya. Iya. Dikali 1%. Kalau sudah misalnya tiga sama-sama, yuk. Alatnya kalau sudah selesai silakan dibersihkan ya. Alat yang sudah kalian gunakan
lagunya ada. Jadi bagus. Ulangi ini katanya coba. Udah ada, cuma kayak di sini boleh tambah. Ini yang ini kemarin. Gula itu 2,78. Dan lupa yang terakhir porsinya apa tambahnya? Sekarang berapa? Sekarang Nanti jangan lupa dua kalau ini nama kelompok kalian, kemudian nama lagu tadi spesifikasi dan nabati, kemudian konsentrasi masing-masing kelompok. Di kelompok biasanya lagu sama sekali tentang bentuk konsentrasinya ya. Sampai ini mau. ketiga, baca. Kalau bukan yang ini. Bisa lu semua. Yang pembahasan kalau itu akan dilakukan tapi yang Ayo, sudah sampai mana lagi? Kalau nggak usah pakai kertas lagi, kalau agak kesulitan, seperti ini larutan ini terhambat oleh minyak tanahnya. Jadi kalau sudah cukup, masukkan dia ke dalam. It's time to have your break. Siapa yang mengerjakan timbangan terakhir? Maaf, kondisinya tidak sesuai dengan yang tadi awal. Yang menimbang terakhir, yuk tolong dirapikan. Tolong dirapikan, dibersihkan lagi. Tempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Sudah mencuci alat? Yuk, dibiasakan kerjanya dibersihkan kembali alat dan bahannya. Yuk, kelompok satu sudah sampai mana? Dia nggak usah nunggu, dia langsung
jangan lupa dicantumkan. Kelompok 4 kalau alatnya sudah selesai digunakan boleh dirapikan? Belum ya? Oke. Kelompok 4 belum ngambil ini. Buat alat terakhir. Pelan-pelan. Komposisi yang ini. Golden dong. Yang sudah silakan untuk memperbaiki atau melengkapi LKPD-nya dan bersiap-siap untuk melaksanakan presentasi. Setiap kelompok hanya 5 menit, ya. Oke semuanya, handphonenya boleh disimpan. Ya, terima kasih yang sudah selesai dalam menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke penilaian presentasi dan diskusi kalian. Nanti setiap kelompoknya silakan mempresentasikan di depan hasil unjuk kerjanya sesuai dengan konsentrasi larutan yang kalian peroleh, ya. Nanti kalian silakan untuk kelompok lain memberikan tanggapannya, boleh memberikan kritik dan sarannya boleh, atau memberikan pertanyaan, ya. Bisa dipahami untuk sekarang? Bisa. Oke, sekarang kita mulai kelompok pertama. Silakan. Untuk kelompok 1, boleh kasih tepuk tangannya? Produknya jangan lupa ya. Kita teh yang mana tuh? Tapi yang mana? Koralin. Udah santai ya. Ada kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan praktikum yang telah kami buat, yaitu membuat larutan ekstrak teh. Perkenalkan, nama saya Ana Hanifah dan teman saya Sukma Sarul, Ahmad Hilman. Ya. Oke. Selanjutnya, di sini kita langsung aja alat dan bahannya, yaitu Nih, yang pertama kita alatnya cuma pakai gelas plastik, kaca arloji, sama batang pengaduk. Dan untuk bahannya kita pakai ekstrak teh, gula, dan sodium dan air. Selanjutnya ada juga langkah atau kerja proyek. Yang pertama, kami menyiapkan alat dan bahan dan pastikan alat dan bahan itu dalam keadaan yang bersih. Yang kedua, ekstrak teh dilarutkan ke dalam air hangat dengan volume air 200 ml. Yang ketiga, tambahkan gula sebanyak 50 gram dan 1 gram sodium. Lalu homogenkan larutan sampai gula dan sodium larut. Yang kelima, larutan siap diminum dan alat dan bahan bekas tadi dibersihkan. Selanjutnya ada data pengamat proyek.
gula kita dapatnya 50,0297 gram. Volume airnya 200 ml, konsentrasinya 25,01%. Sodiumnya 1,0835 gram, volume airnya 200 ml, konsentrasinya 0,54%. Tesnya 1,0123, volume airnya 200 ml, konsentrasinya 0,50%. Selanjutnya ini ada pembahasan kata perhitungan. Jangan Dari hasil perhitungan, percobaan membuat ekstrak teh dalam 100 ml diperbolehkan dari menimbang gula dan stadium air yang dirangkap dan dilarutkan ke dalam air sehingga dihasilkan persen gula yaitu 225,01% dan sodium 0,54%. Hasil dari rumus persen konsentrasi berat bervolume dikali 100% dari ekstraksi standar kesehatan Republik Indonesia penggunaan gula dan stodium dalam satu hari yaitu 50 gram. Dan sodium 2000 gram. Kesimpulannya yaitu dari ekstraksi teh diperoleh gula sebanyak 25,01% dan sodium 0,54%. Ekstrak tehnya Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin mengkritik atau memberikan saran kepada kami. silakan untuk yang berkomentar pada kelompok 1. Ayo, kita mengefisiensikan waktu. Tidak ada. Oke. Tidak ada katanya. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangannya. Slogannya? Oh iya, slogannya ciptakan yang manis. Minum yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelompok selanjutnya. Silakan diambil. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan pembuatan larutan ekstrak teh yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarina Rahma. Aisyah Lestari. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembuatan ekstraksi teh yang akan dipaparkan oleh Rafa Mulan. Tujuan ekstraksi teh yaitu menentukan persen konsentrasi dari pembuatan ekstrak teh, menganalisis persen konsentrasi dari pembuatan ekstrak teh, mengaplikasikan pembuatan ekstrak teh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya alat dan bahannya yang akan dipaparkan oleh Hanifah. Alat yang digunakan ada gelas beker untuk menampung menjadi wadah air, air untuk mengadukkan gula dan garam, batang pengaduk untuk mengaduk teh,
kerja yang akan dipaparkan oleh saya. Pertama, persiapkan alat dan bahan dan pastikan sudah bersih. Yang kedua, ekstrak teh dilarutkan ke dalam air dengan volume 200 ml. Tambahkan gula sebanyak kurang lebih 5 gram dan 1,5 gram sodium. Selanjutnya, larutan dihomogenkan sampai gula dan sodium terlarut. Larutan siap diminum, alat dan bahan dirapikan dan dibersihkan. Selanjutnya ada data pengamatan serta kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Aisyah. Bobot gula 4,8216 gram, sodium 0,4304 gram, ekstrak teh 1,021 gram, volume air 200 ml, konsentrasi untuk gula 2,41% dan untuk sodium 0,2%. Kesimpulannya, dari ekstrak teh yang kami dapatkan diketahui diperoleh persen gula sebanyak 2,41% dan sodium sebanyak 0,2%. Selanjutnya, pembahasan akan dipaparkan oleh Aitalita. Ekstrak teh adalah suplemen yang berasal dari tanaman teh. Ini mengandung senyawa antioksidan, polifenol, vitamin, dan flavonoid. Dari hasil perhitungan, percobaan membuat ekstrak teh dalam 200 ml diperoleh dari menimbang gula dan sodium yang dilarutkan ke dalam air sehingga dihasilkan persen gula yaitu 2,41% dan sodium sebesar 0,2%. Oke, baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanggapan atau tanya jawab. Ada yang mau menanggapi atau memberi tanya jawab? Pertanyaan? Kritik boleh, kritik juga boleh. Kalau tidak ada yang sendiri berarti nanti ditunjuk. Silakan memberi tanggapannya atau bertanya atau memberikan kritik dan sarannya. Silakan, Aprilia. Ya, April. Tanggapan saran atau kritik. Berdiri. Teh. Aku mau nanya, penyaringannya itu melalui saringan kecil apa alat yang lain? Kita menggunakan alat kertas saring. Alat saring? Iya. Untuk menyaring. Ada lagi? Tidak ada, sekarang cukup ditutup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bukan teh biasa, tapi teh. Ayo. 1, 2, 3. Bukan teh biasa, tapi teh asup. Teh air steril. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sekarang masuk ke kelompok 3. Ya, setelah dilihat dari kelompok 1 dan 2 untuk tanggapan dari kritik saran, mohon untuk kelompok lain memberikan asumsinya atau memberikan pendapatnya. Dan untuk yang presentasi akan lebih interaktif lagi sehingga teman-temannya bisa untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan. Yang lainnya mohon perhatiannya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini sebagai kelompok 3 yang membuat larutan oralit. Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprilia Maulidina dan teman saya. Nama saya Muhammad Farel Rizaki. Nama saya Erni. Nama saya Hamida Nama Mudani. saya Dinur Liana. Oke, tujuan dari proyek ini bakalan dibacain nama Farel. Nomor 1, menentukan cara membuat oralit. Yang kedua, menganalisis konsentrasi larutan oralit dalam 200 ml. Yang ketiga, mengaplikasikan pembuatan oralit dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perencanaan alat dan bahan dimulai
mulai dengan alat gelas beker 500 ml, gelas beker 100 ml, kaca arloji, batang pengaduk, dan corong gelas. Bahannya yaitu gula, garam, dan air. Kemudian langkah kerja proyek atau diagram arir pembuatan oralit. Pertama, persiapkan alat dan bahan. Penimbangan gula sebanyak 1 sendok teh menggunakan kaca arloji. Penimbangan garam sebanyak 1/4 sendok teh menggunakan kaca arloji juga. Penyiapan air dalam volume 200 ml menggunakan air hangat. Penuangan bahan gula dan garam. Pembilasan kaca arloji dengan air dan tuangkan sisa air yang bervolume 200 ml. Kemudian homogenkan larutan. Larutan siap digunakan untuk obat diare, kemudian sanitasi peralatan. Oke, selanjutnya data pengamatan dari proyek praktikum kami. Bobot dari garam yaitu 2,5257, bobot gula 5,5715, volume air yang dipakai yaitu 200 ml, konsentrasinya yaitu konsentrasi garam yaitu 2,78% dan konsentrasi gula yaitu 1,26%. Konsentrasi tersebut sudah dihitung melalui volume perhitungan konsentrasi. Persen gula yaitu bobot dibagi volume dikali 100%, 5,57 dibagi 200 dikali 100, hasilnya 2,78% persen gula. Persen garam, bobot dibagi volume dikali 100%. 2,5257 dibagi 200 dikali 100, hasilnya 1,26%. Itu perhitungan dan konsentrasi persen gula dan garam. Baik, selanjutnya ada pembahasan, yaitu dari hasil perhitungan percobaan membuat oralit dalam 200 ml diperoleh dari menimbang gula dan garam yang digabungkan dan dilarutkan ke dalam air sehingga dihasilkan persen gula yaitu 2,78% dan garam sebesar 1,26%. Hasil tersebut dari rumus persen konsentrasi bervolume dikali 100%. Oke, selanjutnya yaitu sesi kritik dan saran. Untuk kelompok kami, apakah ada yang ingin kritik dan sarannya? Silakan. Nur Halifah ya? Oke. Kan oralit kan ya? Ya. Nah, kan biasanya bikin oralit itu berguna untuk apa sih? Diare ya? Untuk obat diare. Selain itu ada nggak sih efek samping dari larutan oralit? Izin menjawab. Kalau misalnya gulanya kebanyakan bisa menyebabkan diabetes. Kan dari komposisinya kan gula dan garam. Kalau misalnya gula dan garamnya berlebihan itu bisa menyebabkan diabetes. Kurang jelas ya. Sebenarnya ada buat efek sampingnya, cuman dicatat di HP aku, boleh nggak? Boleh. Boleh ya Halifah ya, lebih literasi lagi ya. Ya. Efek sampingnya itu bisa kalau misalnya udah mengonsumsinya itu mual, muntah, hilang dari selera makan. Efek samping ya, efek samping. Kalau kelebihan gitu, kalau minumnya itu kelebihan gitu. Yang dipertanyakan efek samping kan? Iya. Oke. Baik, ada lagi? Apa anak itu? Batas usia. Aisyah. Apa? Batas usia untuk mengonsumsi oralit berapa? Dari berapa? Ya kecil nggak mau berapa? Kayak masih orang remaja. Nggak bisa. Masih banyak. Dari kecil sampai dewasa, dari kecil sampai dewasa, cuman porsi bukan
bukan porsi, apa ya? Dosis. Iya, dosisnya itu beda gitu, takarannya beda. Dari berapa tahun? Dari kecil. Kira-kira 4 tahun. pas sampai dewasa. Kalau bayi nggak boleh ya? Baik. Kan Bisa tuh ikutin. Ya, oke, silakan. Tadi kan pakai gula ya dari bahannya itu. Kenapa nggak pakai bahan yang alami? Ya, kan kalau pakai gula apa ya? Oke, pertanyaan anak-anak untuk kelompok selanjutnya masih ada untuk oralin kan? Sebelum kami tutup, kami memiliki slogan Mengenal minuman oralit. sang penyelamat slogan ya mas? Ya udah ya ulang. Ya rewanya perhatikan. Slogan. Mengenal minuman oralit. Sang penyelamat selalu sembelih. Silakan kelompok selanjutnya kita berpacu dengan waktu. Sampai siang warna ya. Silakan produknya di bawah. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka sesi presentasi dari kelompok kami ingin mengajukan pertanyaan nih kepada teman-teman. Kira-kira ada gak yang pernah menanam tanaman gitu di rumahnya atau? Oke. Kalau pernah, pasti pernah mengalami masalah dari di dalam menanam tanaman tersebut. Salah satunya adalah hama. Betul nggak teman-teman? Betul. Jadi menurut satu data Indonesia, luas tanaman atau luas lahan tanaman padi yang terdampak oleh hama itu sebesar 5.047,30 hektar persegi. Nah, maka dari itu kami menyadari pentingnya untuk mengatasi solusi tersebut. Salah satunya dengan membuat pestisida nabati. Nah, lalu apa itu pestisida nabati? Jadi, pestisida nabati itu sebagai suatu pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman. Pestisida nabati digolongkan menjadi pestisida alami yang bahan bakunya mudah diperoleh di sekitar kita. Pestisida nabati memiliki berbagai fungsi seperti repelan atau penolak serangga, misalnya bau menyengat yang dihasilkan oleh tumbuhan. Lalu antividan atau penghambat daya makan serangga atau menghambat perkembangan hama serangga. Lalu yang terakhir adalah atraktan atau penarik kehadiran serangga sehingga dapat dijadikan sebagai tumbuhan perangkap hama. Begitu. Lalu dilanjut dari tujuan praktikum kami oleh Tujuan dari pestisida nabati yaitu menentukan cara membuat pestisida nabati, menganalisis konsentrasi pembuatan pestisida nabati, mengaplikasikan pembuatan pestisida nabati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya ada gelas kaca, batang pengaduk, labu ukur, kertas saring, dan botol plastik. Bahannya ada daun pepaya, minyak tanah, deterjen, dan air. Langkah kerjanya, persiapkan alat dan bahan. Daun pepaya dipotong-potong dan ditimbang seberat 1 gram. Kemudian daun pepaya yang sudah dipotong ditambahkan 100 ml air. Tambahkan 2 ml minyak tanah dan 3 gram deterjen bubuk. Setelah itu rendam selama 10 menit. Kemudian saring air rendaman sehingga tidak ada daun pepaya.
Lalu tambahkan 5 ml minyak tanah, lalu homogenkan. Dan larutan siap digunakan. Data pengamatan proyek. Jadi, sini saya Luciana, saya akan menjelaskan tentang data pengamatan proyek. Jadi untuk bobot daun pepaya kami menghasilkan 1,0762 gram. Dan untuk minyak tanah kita menggunakan 7 ml, deterjen 3,0955 gram. Dan volume air kita menggunakan 100 ml. Untuk persen konsentrasinya, daun pepaya menghasilkan 1,0762%, dan untuk minyak tanah kita menghasilkan 7%, dan untuk deterjen kita menghasilkan 3,0955%. Jadi untuk perhitungan konsentrasinya seperti bobot dibagi volume dikali 100%. Dari kesimpulannya, pembuatan pestisida nabati diperoleh persen berat dan persen volume, yaitu persen daun pepaya 1,0762%, persen minyak tanah 7%, dan persen deterjen 3,0955%. Lalu selanjutnya kami juga memiliki slogan, yaitu bersama pestisida nabati. Ulangi. Slogan kami adalah bersama pestisida nabati petani bahagia. Slogan kami adalah bersama pestisida nabati. Dan untuk sesi terakhir kami juga membuka kesempatan untuk audiens menanggapi presentasi dari kami. Silakan. Jadi cara menggunakan pestisida nabati itu disemprot di kedauninya itu yang kena hama atau disiram di tanahnya. Disemprot daunnya yang kena hamanya. Ya. Kan tadi pakai deterjen. Nah, setahu aku kalau misalkan dari sabun deterjen itu kan bisa mencemari tanah lingkungan. Nah, itu kan buat buat tanaman. Nah, deterjen itu kan harusnya nggak baik ya buat tanaman karena bisa mencemari tanah itu sendiri karena mengandung bahan kimia itu tersebut. Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Seperti kayak buah-buahan yang lain kan masih ada kan? Itu sih daur ulangnya. Pertanyaan lagi. Aku skip aja ya untuk kelompok yang lain. Masih ada. Silakan. Kenapa menggunakan deterjen? Bahas ke komposisinya. Yuk, waktu. Karena fungsi deterjen dalam pembuatan pestisida nabati adalah sebagai perekat agar pestisida nabati dapat menempel pada permukaan daun tanaman yang diaplikasikan menggunakan pestisida nabati. Jadi lebih sedikit menambahkan juga dari Amanda, penggunaan deterjen pada pestisida nabati ini juga harus sangat diperhatikan gitu komposisinya. Lalu tadi ya Ana tadi menyebutkan bahwa bisa menggunakan opsi lain, ya itu memang betul, tapi ini juga salah satu opsi yang bagus gitu. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selanjutnya. Ya, untuk kelompok 5 dengan 6 berpacu dengan waktu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Pertama-tama, saya kenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Nur Halimah Azhara, terus Ririn Trianti, Larsul Koco, Muhammad Raika, dan Muhammad Taufik dan Wildan. Materi yang kami dapatkan dan tugas yang kami dapatkan yaitu membuat larutan oralit yang akan tujuannya akan dibacakan oleh Tujuan membuatnya oralit untuk mengetahui konsentrasi dari masing-masing bobot untuk larutan oralit dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas beker, kaca arloji, batang pengaduk, corong gelas, botol plastik. Bahannya adalah garam, gula, air hangat. Langkah kerja proyeknya, siapkan alat dan bahan, pastikan alatnya bersih. Penimbangan sampel gula dan garam. Siapkan air hangat 200 ml. Pencampuran bahan, masukkan sampel satu persatu ke dalam air. Aduk hingga homogen, larutan siap digunakan. Data pengamatan proyek bobot 4,0823 gram gula, terus bobot 2,0377 gram garam, volume air 200 ml, konsentrasi 2,04% dan garam 1,03%. Baik, kami akan mulai ke pembahasan. Oralit adalah salah satu pengobatan yang mengandung air, gula, dan garam atau postasium sodium. Umumnya digunakan untuk menyembuhkan penyakit diare karena cairan tubuh yang hilang secara berlebihan melalui fases dan muntah. Oralit membantu mengendalikan cairan tubuh dan mengembalikan energi setelah aktivitas berat atau sakit. Karena kandungan natrium dalam garam dan glukosa dalam gula yang berguna untuk memulihkan dehidrasi. Selain itu, oralit juga memiliki efek samping. Nah, jika kita minum larutan oralit, efek sampingnya yaitu kelebihan kadar kalium dalam tubuh. Dan jika kita mengonsumsi larutan oralit secara berlebihan, yaitu akan menyebabkan keracunan garam atau hipernatremia, contohnya kayak mual hingga muntah, kelelahan, dan pusing. Nah, dosisnya juga ada yang harus diperhatikan. Untuk umur 2 tahun, yaitu 50-100 ml, untuk 2 tahun sampai selanjutnya, sampai dewasa, yaitu 100-200 ml. Kesimpulannya akan dibacakan oleh diperoleh berdasarkan energi berat per volume pada garam yaitu 1,03% dan gula 2,04%. ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Kan jika ada yang mau mengkritik saran dan bertanya, sebentar ya, pertanyaan yang dari tadi apa? Untuk kelompok yang lain tentang oralit. Oh, ya karena kan pakai gula. Nah, sedangkan masih ada bahan alami lainnya. Oh, alami. Ya. Nah, kita setahu aku dulu tuh pernah membuat obat atau larutan itu pakai daun jambu. Daun jambu untuk membuat larutan, bukan larutan, untuk membuat obat untuk diare. Daun jambu untuk itu direbus kalau nggak salah. Terus kita pakai gas. Ada lagi? Ya. Siapa yang namanya? Amanda ya, silakan Amanda. Ini kapan pemberian oralit itu dihentikan? Kayaknya setelah kan kita diare nih, kita tahu nih ternyata kita punya alternatif buat
supaya kita tuh sembuh dari diare. Pasti kita langsung bikin dan kasih. Enggaknya kapan gitu? Ya dihentikan itu, Pemberhentiannya kapan? Pas sembuh atau pas sembuh? Iya. Seperti kita tahu kan, tadi ada efek samping. Jadi kita nggak boleh berlebihan untuk memberinya. Jika memang larutan oralit itu tidak bisa menyembuhkan kita, ya pasti kita harus langsung ke dokter aja, nggak usah ini. Jadi cuma 1 kali aja. Ya, bisa dipahami. Oke, silakan. Ada lagi? Dan cukup pertanyaannya, kita lanjut. Baik. Terima kasih atas sarannya dan pertanyaannya. Kami punya slogan. Oke, satu lagi ya. Jaga kesehatan. Jangan sampai minum oralit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok terakhir, kelompok 6. Ya, lebih semangat lagi. Setelah ini kita siap-siap untuk kuisis ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 telah membuat pestisida dari bahan nabati. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pestisida nabati itu. Pestisida nabati adalah jenis pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti tanaman, mineral, atau mikroorganisme. Pestisida nabati digunakan untuk mengendalikan hama, penyakit yang menyerang tanaman. Keunggulan pestisida nabati adalah lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi resiko terpapar bahan kimia sintetis. Penting untuk mencatat bahwa penggunaan pestisida nabati juga perlu memperhatikan dosis dan cara pengaplikasiannya agar efektif dalam mengendalikan hama tanaman. Dan perkenalkan, saya Rizky Rizriani dan rekan saya Lisa Anissa, saya Yesi Tamara, saya Putri Nur Kaiwa, Saya Rio Tamasi, dan saya Diana Joko. Untuk tujuan pembuatan pestisida nabati akan dijelaskan oleh Lilis. Adapun tujuannya, yang pertama, menentukan cara membuat pestisida nabati. Yang kedua, menganalisis persen konsentrasi pembuatan pestisida nabati. Yang ketiga, mengaplikasikan pembuatan pestisida nabati dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ada alat dan bahannya akan disebutkan oleh Putri. Oke, untuk alat dan bahannya, alatnya gelas beker, batang pengaduk, botol plastik 250 ml, kertas saring, kaca arloji, gelas ukur. Bahannya daun pepaya, deterjen, minyak tanah, dan air. Langkah kerja proyek akan dijelaskan oleh Yesi. Adapun langkah kerja dari proyek kami yaitu yang pertama, pemotongan daun pepaya dan penimbangan seberat 1 gram. Setelah itu, penambahan air sebanyak 100 ml, lalu penambahan minyak tanah 2 ml dan deterjen bubuk sebanyak 3 gram. Lalu perendaman selama 10 menit. Setelah itu, pestisida disaring dari air perendaman sampai menghasilkan air hingga air dan daun pepayanya terpisah. Lalu penambah 5 ml minyak tanah lalu dihomogenkan. Larutan siap digunakan. Setelah itu, data pengamatan proyek akan dibacakan oleh Rio.
Bobot daun pepaya memiliki bobot 1,1405 gram. Minyak tanah 2 plus 5 mili total 7 mili. Deterjen 3,009 gram 1 gram. Konsentrasi daun pepaya memiliki konsentrasi 1%, 1,14%. Minyak tanah konsentrasi dengan 7%, deterjen 3%. Volume air 100 ml. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Fawas. Dari hasil pembuatan pestisida nabati dapat diperoleh persen berat dan persen volume, yaitu persen daun pepaya 1,14%, minyak tanah 7% dan persen deterjen 3%. Pembahasannya dibaca kemudian. Pembahasan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah bahan kimia alami yang digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Keunggulan pestisida nabati meliputi sifat ramah lingkungan dan lebih aman untuk keselamatan manusia. Apa kelebihan dan kekurangan pestisida nabati? Pertama kelebihannya yaitu pertama ramah lingkungan karena bahan pestisida nabati mudah terurai. Kedua, dapat dibuat sendiri oleh petani karena bahan bakunya tersedia di sekitar lokasi. Ketiga, biaya pembuatannya juga terjangkau. Kelemahannya adalah daya tahannya singkat karena mudah berubah dan terurai. Kami mempunyai slogan yaitu adalah hadir Slogannya adalah yaitu hadirkan keselamatan. Ya, 1, 2, 3. Perhatikan tanaman, hadirkan keselamatan dengan pestisida nabati. Kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan perkenalkan nama. 2 penanya saja ya. Ibu ini banyak yang Dari apa sih? ulang turun. Coba tilu. Atasnya Ulang itu coba. 1, 2, 3. Bentar ya. Kamu nanya, ada apa perbandingan cara penggunaan pestisida? Perbandingan dengan cara campur air atau tidak? Cara pemakaian. Ada yang mau membantu dari kelompok lain? Cara Campur bisa dicampur sama air atau enggak bisa ikan? Iya, cara menggunakannya pakai perbandingan apa itu dong? Atau murni ya? Pestisida sama air dalam. pakai air dong, kan apa sih biar itunya kecampur gitu. Ya, Biasanya perbandingannya berapa gitu? Berapa? Lihat aja dari percobaan kalian. Oh iya, itu tuh. Bahannya berapa, volumenya berapa, itu perbandingan. Berantem ya, yuk. Berapa bahannya? Itu perbandingannya itu kalau dan pepayanya itu 1, terus airnya itu 100, berarti perbandingannya itu 1/100. 1/100. Gimana? Iya, D-nya. Ya, masih mau didebatkan atas 1/100/7 dari minyak tanah. Wow. Kalau mau buat lebih bisa berapa? 2. Bisa ditaruhkan aja. Ya, lipatannya betul ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gimana caranya? Tolong kondusif. Angel. Bagaimana caranya menghilangkan pestisida
hilang sendiri karena bahan alami mudah terurai. Tapi sebelum dimakan itu lebih baik dicuci, takutnya terkontaminasi sama. Dicucinya pakai air biasa apa air apa? Air biasa aja. Yang penting bersih. Pokoknya air garam ya. Itu saya nanya apa memberi tanggapan. Nanya apa memberi tanggapan. Ya udah coba. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya kelompok 1 dan kelompok 1 sampai kelompok 6. Untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Sudah saya kirim di grup WA. Silakan disimak, silakan dikerjakan. Untuk evaluasi atau tes sumatif yang sudah disiapkan di link quizzes yang sudah saya share di grup WA. Kode. Gak pakai OJK? Iya, aku mau pakai dah. Gak pakai kode tuh? Mulai pakai. Mulai dah. Kok bisa? Iya, aku mau pakai. Mulai lagi. Yang practice link. Iya Bu, harus pakai kode. Iya. Harus pakai kode. Enggak. Pakai kode kan? Lanjut lagi. Keluar. Enggak main. Ya, yang sudah bisa mulai saja. Bentar ya, kalau untuk yang pakai kode. Manda. Tidak bekerja sama ya, evaluasi atau mengerjakan sendiri-sendiri. Itu mainkan kuis aku. Enggak bisa. Ibu ini kok gini ya Bu? Dibak juga. Ini nggak bisa coy. Gaber. Ini bergabung. Yang bisa mengerjakan tanpa kode silakan mengerjakan. Error Bu. Ya, sebentar. Bu yang aku masih harus pakai kode. Gimana? Ada yang punya kota gak? Itu kamu itu pakai kode. Pakai. Berapa orang minta kode? Di belakang berapa? Kalian mengklik yang saya baru. Iya udah 3 kali diklik tapi tetap. Kode tuh. Minta iya. Ini ternyata. Mana? Manda pakai kode. Jam. Pakai kode. Iya aja. Bila sampai Ini berapa persen ya? Ya udah kita ketawa. emang bisa aja. Bisa. Coba lagi yang baru ibu kirim. Sama aja. Tadi. Ini yang baru itu, yang baru. Masih tutup tautan pembuka ini coba tuh buat ini. Di kalender. Dan enak bisa kalah.
Gede amat suara nak. Baru bergabung. Itu main ke kuis. Ya. Bergabung. Itu kamu tuh saya. Kenapa? Yang minta kode nanti aja berarti ulangan. Ih, ibu mau jangan gitu. Ibu ini masih tetap bergabung. Bentar ya. Yang aku mah harus kode sih. Oh bisa. Tapi kamu bisa pakai kode. Kamu kenapa? Yang bagian belakang sudah selesai semua? Belum apa? Udah. Semua tema dan satu mulai tadi. Oke, sudah. Yang tidak masuk biarkan saja dulu. Untuk yang masih loading atau bermasalah, Persetujuannya gimana, Bu? nanti saya perbaiki lagi, nanti saya share lagi. Oke? Ya, nanti saya share kembali di WA grupnya. Untuk yang belum melaksanakan tes. Sudah selesai? Ya, selesai. Yang belum selesai diselesaikan. Habis ini kita penegak. Maaf ini sering gue. Jadi? Ya? Kenapa? Iya. Udah bisa ya? Udah bisa Bu? Gigi. Kamu udah bisa? Belum. Ini Kecil. Kalau mau serius ya, sudah semuanya? Belum. Berapa salah lagi? Belum. Oh, belum. Kalau belum nanti. Kalau yang masih gangguan nanti. Boleh? Nanti saya lihat di link yang udah di saya, boleh? Oh, malah diem aja lagi. untuk yang gangguan nanti kita lanjutkan kembali atau nanti saya share kembali ya. Oke, yang belakang sudah selesai Rio. Rio sudah selesai. Rio sudah. Oke. Untuk kegiatan hari ini, untuk evaluasinya bagi yang tadi gangguan atau memang ada kendala, nanti kita revisi atau nanti saya kirim ulang lagi di grup WA. Nanti tinggal kalian selesaikan. Selanjutnya sebelum kita melakukan penutupan, akan ada refleksi. Refleksi di sini bisa dari kalian terhadap pembelajaran, ya. Nanti boleh ada yang mau dengan sendirinya? Ada yang mau dengan sendirinya memberikan refleksi atau kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini? Oke, silakan. Syarita. Menurut aku kegiatan hari ini Berdiri boleh? Menurut aku kegiatan hari ini cukup seru ya gitu kan. Menurut aku sendiri, aku lebih suka kayak praktikum-praktikum kayak gini ketimbang lebih banyak pembelajaran ini gitu di teori gitu. Itu sih. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan refleksi boleh? Silakan. Seru. Terus juga kan kita belum pernah bikin larutan kayak gini, ini pertama kalinya. Ya. Sedih. Ya, jadi ada pembelajaran baru gitu. Oke, ya terima kasih untuk refleksinya atau kesimpulannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Udah terwakili. Cukup ya? Oke, untuk kegiatan kita setelah kalian mempelajari konsep mol, kemudian sekarang atau hari ini kalian mempelajari konsentrasi larutan masih berdasarkan persen. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan berdasarkan ppm.
part per million, ya. Nanti hitungannya akan lebih lagi. Jadi pada saat tadi presentasi masih ada beberapa yang miss atau minus atau masih kurang dari penyebutan angka dan lain sebagainya, ya. Tapi menurut Ibu pembelajaran untuk hari ini cukup membuat kalian tertarik dan menarik, itu sudah baik bagi saya, ya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silahkan untuk yang memimpin doa. Untuk pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.